Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya begitu banyak para asatid yang dijuluki sebagai Wahabi, yang mereka membahas isu-isu bahwasanya mereka orang-orang Wahabi itu anti madhab. Tapi tidak kalah banyak juga orang-orang yang sepertinya mereka tidak mau tahu, tidak mau memahami penjelasan-penjelasan tersebut. Penjelasan-penjelasan bahwa sebenarnya mereka itu salah faham. Mereka gagal faham terhadap apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh para asatidz yang mereka sebut sebagai Salafi Wahabi. Yang diajarkan adalah agar umat ini tidak fanatik terhadap satu mazhab saja, bukan anti mazhab. Dan memang seperti itu yang benar. Mereka yang mengklaim bermazhab Syafi'i, apakah kemudian mereka mengambil semua pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i? Tentu tidak. Begitu banyak pendapat Imam Syafi'i yang tidak mereka pakai, dan mereka lebih memilih pendapat ulama-ulama yang di bawah Imam Syafi'i. Itulah permisalan yang diajarkan oleh para guru-guru yang dijuluki sebagai Wahabi, bahwa tidak semua ajaran satu mazhab itu pasti benar. Kadangkala ada pendapat mazhab lain yang lebih kuat dan lebih pantas untuk diikuti. Dan itu bukan dikatakan sebagai anti mazhab. Dan orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka kelompok yang disebut Wahabi adalah anti mazhab, tidak lain perkataan itu lahir atas kejahilan mereka. Sudah ada hadis Nabi, sudah sahih, kenapa masih ikut pendapat manusia, pendapat ulama, pendapat mazhab-mazhab itu? Bukankah yang lebih tinggi derajatnya itu adalah sunnah Rasulullah? Sedangkan ulama itu kan manusia juga, bisa saja dia lupa, bisa saja dia sesat, bisa saja dia tidak ingat dan sebagainya. Kalau sudah ada sunnah Nabi, maka yang lain harus minggir, harus tegakkan sunnah. Jamaah sekalian, cara dakwah seperti itu tidak salah. Memang benar yang harus kita tegakkan itu sunnah Nabi. Cuma yang jadi pertanyaan itu begini, lalu apakah para ulama itu semua itu dianggap goblok, gak ngerti sunnah? Sunnah Nabi itu yang bisa kita baca dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain-lainnya itu kira-kira para ulama yang dijelek-jelekkan itu kira-kira gak ngerti apa gimana? Apakah mereka nggak pernah baca? Tentu jawabannya tidak mungkin kalau mereka tidak baca. Tidak mungkin, karena mereka jadi ulama ya, itu mulainya dari umur 5 tahun sudah hafal Quran, umur 10-15 tahun sudah hafal semua hadis-hadis Nabi. Bagaimana mungkin ketika mereka sudah jadi ulama besar, kita tuduh orang itu nggak ngerti agama, nggak tahu hadis, nggak tahu sunnah? Bagaimana mungkin? Ini kan tuduhan yang terlalu jelek ya, kepada orang yang lebih mengerti agama. Contoh yang sederhana, begini Pak, kita ini kan orang Indonesia, rata-rata kan kalau fikihnya itu kan fikih madhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu bukan cuma ahli fikih, tapi beliau adalah ahli hadis, bahkan peletak dasar ilmu usul fikih. Sehingga Al-Imam Syafi'i ini nggak bisa dibilang, wah, nggak tahu hadis dhaif. Mazhab Syafi'i itu isinya hadis-hadis dhaif melulu. Contohnya qunut subuh itu dhaif, gitu ya. Contohnya sholat tarawih 20 itu dhaif. Sedikit-sedikit dibilang dhaif, sedikit-sedikit dibilang dhaif. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, Imam Bukhari ahli hadis. Beliau punya guru, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah seorang yang ahli hadis. Bahkan ketimbang sebagai ahli fikih, beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis. Musnad Imam Ahmad itu populer sekali.
Nah, salah satu murid dari Imam Ahmad adalah Imam Bukhari. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, biar bagaimanapun tadinya adalah orang yang nggak ngerti agama, nggak ngerti hadis, kecuali setelah bertemu dengan gurunya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Nah, jamaah sekalian, bisa kita bayangkan, guru punya murid, murid punya murid. Bagaimana mungkin kita mengatakan yang lebih pintar tuh cucu muridnya, sementara kakek muridnya kita bilang goblok, nggak ngerti agama. Ini kan lucu, nggak ngerti sejarah tentang bagaimana ilmu-ilmu itu dikembangkan. Yang meletakkan dasar dari ilmu mustalah hadis, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, gitu ya. Itu yang menjabarkan pertama kali justru Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, ketika menjelaskan sumber-sumber hukum Islam mulai dari Al-Quran, kemudian Sunnah. Nah, begitu ngomongin tentang Sunnah Nabi ini, hadis-hadis Nabi ini, kata Syafi'i harus dilihat riwayatnya. Apakah riwayatnya itu sehat, sahih, ataukah lemah, dhaif. Nah, antara sahih dengan dhaif itu harus dipelajari dengan baik, dijelaskan dengan detail. Yang pertama kali menjelaskannya adalah Al-Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin hari ini generasi muda yang belajar agama Islam kemudian dibelokkan pemahamannya bahwa madhab Syafi'i itu harus dibuang, tidak boleh dipakai karena isinya kebanyakan pakai hadis-hadis dhaif. Tidak, jamaah sekalian, tidak demikian, ya. Kesahihan atau kedhaifan suatu hadis itu memang dia bersifat relatif, ya. Ada hadis-hadis yang oleh sebagian ulama disahihkan, tetapi ulama yang lain mengatakan saya tidak menerima hadis itu. Atau dibalik, yang lain mengatakan dhaif, tapi yang lain mengatakan sahih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simak apa yang disampaikan Ustadz Sarwat ini, syarat akan ketidakfahaman dan juga syarat akan kebencian, sehingga apa yang disampaikan seolah-olah datang dari kelompok yang dia sebut sebagai Wahabi. Mengatakan ulama bodoh, ulama goblok, tidak mengerti agama, tidak faham sejarah, tidak faham hadis. Padahal ketika dimintai bukti siapa yang mengatakan demikian, tidak akan bisa menjawab, tidak akan bisa membuktikan. Karena memang tidak ada yang mengatakan seperti itu. Memang itu perkataan yang lahir dari dia pribadi, dari Sarwat LC pribadi, berdasarkan penyakit hati. Mana ada para asatidz yang mengatakan demikian, mengatakan Al-Imam Syafi'i bodoh, goblok, tidak tahu sejarah dan sebagainya, atau imam mazhab yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Adapun mengatakan hadis ini yang diriwayatkan oleh ulama fulan adalah hadis dhaif, hadis palsu, itu biasa. Berselisih pendapat di dalam bab fikih antara murid dan guru itu hal biasa. Kalaulah pendapat Al-Imam Malik semuanya benar, lantas kenapa Imam Syafi'i tidak bermadhab dan mengambil semua pendapat Imam Malik? Begitu juga Al-Imam Ahmad. Kalaulah pendapat Al-Imam Syafi'i semuanya benar dan semuanya pasti benar, kenapa beliau tidak mengikuti dan bermadhab dengan Al-Imam Syafi'i? Lebih dekat lagi, kalaulah mengaku bermadhab Syafi'i, kenapa tidak mengamalkan azan sebagaimana pendapat Imam Syafi'i? Kenapa mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, sementara Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai? Kenapa pula tidak berakidah sebagaimana akidah Al-Imam Syafi'i, justru berakidah dengan akidah Asy'ari? Dan masih banyak lagi orang-orang yang mengklaim bermadzhab Syafi'i, akan tetapi banyak menyelisih pendapat Al-Imam Syafi'i. Mereka para ulama yang kibar. Mereka mengajarkan kepada kita bagaimana beragama ini dengan benar. Mereka memerintahkan kepada kita untuk mengikuti dalil yang mereka bawa, bukan mengikuti mereka. Tidaklah kita mengambil pendapat satu ulama kemudian meninggalkan pendapat ulama lain, kecuali sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, bukan dengan hawa nafsu. Kalaulah dengan hawa nafsu, maka lebih senang bagi kami mengambil pendapat sholat wajib di rumah saja.
Tidak perlu berlelah-lelah 5 waktu ke masjid untuk sholat berjamaah. Lebih senang bagi kami untuk bermusik, berjoget-joget daripada mendengarkan bacaan Al-Quran. Lebih senang bagi kami menghisap rokok sambil mendengarkan musik daripada bersiwak dan mendengarkan kajian-kajian agama Islam. Lebih senang bagi kaum perempuan untuk mengumbar aurat, berdandan cantik ketika pergi kemanapun daripada harus memakai jilbab, bahkan memakai cadar. Lebih baik bagi kami makan-makan di tempat kematian, tahlilan, yasinan, maulidan, daripada kami menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari fatwa-fatwa para ulama. Akan tetapi kita saksikan orang-orang yang mereka sok-sokan, mereka sombong angkuh, mengklaim bermadhab Syafi'i, tapi banyak aturan-aturan agama Islam yang dilanggar. Begitukah ajaran Al-Imam Syafi'i? Semoga kita semua diberi taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat memahami bagaimana cara beragama dengan benar. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.